Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan dulu, namaku Fatihah Nim Prastiwi dengan NIM 260501 2013058 dari Oceanografi 2020 kelas A. Nah, di video kali ini adalah untuk tugas responsi Inderaja modul 2. Di modul 2 ini, kita bahas mengenai koreksi radiometrik. Kemudian, ini adalah satelit data citra yang kita gunakan itu pada koreksi radiometri ini adalah Landsat 8. Kemudian aplikasi pengolahannya itu AirMapper versi 7.1 dan penjelasan koreksi radiometri. Untuk yang pertama itu Landsat 8 dulu. Nah, Landsat 8 ini adalah termasuk citra satelit resolusi menengah. Satelit Landsat 8 ini memiliki dua sensor, yaitu OLI atau Operational Land Imager dan TIRS atau Thermal Infrared Sensor. Kedua sensor ini menyediakan resolusi spasial, yaitu 30 meter, 100 meter, dan 15 meter. Satelit ini mengorbit bumi pada ketinggian 705 dengan resolusi temporal selama 15 hari. Pada satelit Landsat 8 ini memiliki 11 band dengan rincian band 1-7 terdapat pada sensor OLI dan band 10-11-nya pada sensor TIRS. Pada koreksi radiometri ini hanya menggunakan band pada sensor OLI saja, yaitu band 2-7. Tetapi band 6 tidak digunakan karena band 6 ini menyerap radiasi dan kurang bagus jika dibuat untuk analisa citra. Kemudian kita masuk ke aplikasi pengolah citra, AirMapper. Nah, ini adalah tampilan awal dari AirMapper versi 7.1. Aplikasi AirMapper ini adalah aplikasi untuk mengolah data satelit. Nah, aplikasi ini termasuk aplikasi yang paling banyak digunakan jika dibandingkan dengan aplikasi pengolah data citra lainnya. Fitur yang dimiliki oleh AirMapper ini, salah satu contohnya adalah mengkomposit warna band citra kemudian untuk mengecek info atau detail dari data citra, kemudian mengolah data citra. Nah, selain itu, juga terdapat banyak fitur-fitur lainnya. Langsung aja kita masuk ke koreksi radiometri. Nah, koreksi radiometri ini adalah koreksi yang dilakukan pada data citra yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kecerahan yang berkurang karena kesalahan saat perekaman. Nah, proses koreksi radiometri ini mencakup koreksi meningkatkan kontras tiap piksel supaya data lebih sesuai dengan yang ada di lapangan. Koreksi radiometri sendiri dibagi menjadi dua, yaitu penyesuaian histogram dan penyesuaian regresi. Yang pertama, penyesuaian histogram. Penyesuaian histogram itu peningkatan kontras gambar secara sederhana. Nah, penyesuaian ini hanya menggunakan nilai minimal di tiap saluran berdasarkan citra. Nantinya, nilai minimum yang masih belum 0 akan diubah menjadi 0 melalui proses pengurangan, supaya nilai atmosferiknya menjadi sesuai. Yang kedua, ada penyesuaian regresi. Penyesuaian regresi ini ada 3. Yang pertama, DPC, yaitu menghilangkan efek gelap yang ada pada citra akibat gangguan saat perekaman. Tujuannya adalah supaya nilai dan kualitas piksel dan resolusinya meningkat. Yang kedua, ada EDPC. EDPC ini menghilangkan efek dari atmosfer
supaya citra yang dihasilkan lebih tajam. Nah, ini mirip dengan DPC, tetapi di EDPC nilai atmosferik minimum dibuat menjadi 0. Tujuan dari mengubah nilai atmosferik minimum menjadi 0 itu untuk mengurangi efek berkabut yang tampak pada citra. Nah, yang terakhir ada cut-off scattergram. Prosesnya hampir sama seperti DPC dan EDPC, tetapi pada proses cut-off scattergram lebih mengoreksi penghalang jernihnya citra yang berupa panjang gelombang infrared. Selanjutnya, penyesuaian histogram. Nah, ini ada jendela utama air mapper. Ini banyak sekali ikon-ikonnya yang menunjukkan fitur-fitur yang dimiliki pada air mapper. Contohnya itu ini, icon add load data untuk memilih data yang akan ditampilkan untuk diolah di aplikasi ini. Kemudian ada juga RGB untuk mengkomposit warna band. Nah, untuk koreksi penyesuaian histogram ini kita memakai icon yang ini. Namanya adalah icon edit algorithm. Nah, tujuannya adalah untuk mengubah nilai minimum menjadi 0. Lanjut, ada penyesuaian regresi di jendela utama air mapper. Kita pilih icon Land Application Wizard, yaitu yang ini. Nah, ini yang kotak merah. Setelah kita klik ini, nanti akan muncul jendela baru yang namanya Processing TM Imagery Atmospheric Correction. Nah, setelah jendela ini muncul, nanti baru kita pilih mau DPC atau Dark Pixel Correction atau EDPC atau Cut-off Value Scattergram. Nah, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.